Halo, hari ini mau cari tahu bahasa yang terbanyak dipakai di dunia. Apa aja? Mari kita cari. eh Most spoken. Mana nih? Tulisannya kagak muncul. Most spoken language. Oke, ini ada dari Bubble. Ntar ya. Boleh nih, Visual Capitalist. Ada 100 bahasa. 100 most spoken languages worldwide. Kita lihat yang ini, klik. Visualcapitalist.com rank the 100 most spoken languages around the world. Ditulis sama Iman Ghosh. Ditulis Februari 15, 2020. 100 bahasa paling banyak digunakan di dunia. Ini naon iya total speaker. Jadi kalau ada yang titik-titik ini berarti itu native speakers. Kalau yang udah buletan besarnya itu adalah total speakers. Kita lihat ini gimana bacanya. Total speakers, native speaker. Oke, kita kesini nih paling ini paling gede nih. English paling gede. Apa namanya, buletannya ada segini. Ini apa nih? Jadi total speakersnya ini ada segini. Berapa sih? 1 M, 1 miliar orang. Dengan native speaker ini ya 300 juta orang berbahasa Inggris, tapi total speakersnya ada 1 M. 1 M kan bener, ini nggak ada tulisannya kan. Satuannya apa sih? Nggak, berarti benar dibacanya gitu ya. 1 M. Kemudian ini urutannya ya, ini urutannya 1. Yang ketiga Hindi. Hindi mana Hindi? Ini cuy, Hindi. Kita lihat deh ininya, ini gimana sih bacanya, susah betul. Indo-European. Ada Germanic. Saya mengerti. Jadi bahasa Indo-European turunannya Germanic. Kalau si Inggris ini turunannya Germanic, West Germanic. Kemudian Anglo-Frisian, Anglic, barulah ada si English. English ini diturunin lagi, ada English Creole, Atlantic Creole, Nigerian Pidgin, am I right? Pidgin, Cameroonian Pidgin. How should I say that? Jadi ini turunannya ya. Gitu. Nah, kalau si Hindi ini mana nih? Dia yang ketiga tadi ya. Ketiga si Hindi. Ini dia turunannya wow, mana nih? Wow, kesini. Wow, dia tetap sama di Indo-European. Kemudian dia turunannya Indo-Iranian, Indo-Aryan. Kemudian dia di Central Zone, Kariboli, Hindustani. Kemudian adalah si Hindi. Jadi si Hindi ini adalah yang ketiga. Yang keempat Spanishnya gede banget, dengan native speaker yang memang banyak. Ternyata native speakernya banyak karena titik-titiknya itu hampir dekat sama si bulutan merah yang gede ini. French yang kelima. Where is French? Prancis kamu di mana? Kok udah nemu? Oh iya, ini sampingnya, astaga. Native speakernya ternyata lebih dikit ya. Total speaker itu banyak, berarti ada banyak orang yang berbahasa Prancis tapi sebenarnya bukan native speaker. Baik. Bengali, Russian, Portugis, Urdu, standar Jerman. Berarti ada yang Jerman luar biasa ya. Selain standar Jerman ada Marathi, Western Punjabi, Italian. Tapi ini tidak berurutan ya. Ini 1, 3, 4. Ini di yang merah-merah ini adalah di kelasnya si ini Indo-European. Kita ke bawah lagi. Menarik. Mandarin kedua. Berarti tadi yang pertama English, yang kedua Mandarin, yang ketiga tadi Spanish ya. Yang kedua Mandarin dengan native speakersnya ternyata lumayan banyak. Dan ada orang yang non native bisa berbicara bahasa Mandarin dengan total yang total speaker
1 miliar juga, berarti ya hampir sama si itu ya. Ini 1,116, kalau si English 1,132. Oke. Kemudian ini dia itu dari Sino-Tibetan. Sino-Tibetan ternyata dikit anaknya, cuma Sinitik sama Lolo Burmese kali ya. Nah, si Mandarin ini turunannya dari si Sinitik ini nggak begitu banyak ya anaknya Sino-Tibetan nih. Mandarin, Wu, Yue, Southern Min, Hakka, Jin, Xiang, Gan, Burmese. Nggak begitu banyak. Kita ke bawah lagi ada bahasa Afro-Asiatik. Afro-Asiatik didominasi oleh si ini, Standard Arabic. Tadi dulu, ini Standard Arabic kagak ada titik-titiknya ini. Maksudnya gimana? Modern Standard Arabic kagak ada titik-titiknya, berarti tidak ada native-nya. Atau bagaimana? Kita lihat ini Arabic semua, cuy. Arabic aja banyak aja ternyata. Ini Arabic, si Afro-Asiatik ke Semitic, Central Semitic, kemudian Arabiknya ada Modern Standard Arabic, Mesopotamian Arabic, Egyptian Arabic, Sudanese Arabic, Algerian, Morocco, Tunisia, Levantine, North sama South, Yemeni, Sanaani, Hijazi, Sa'idi. Alah, susah betul. Oke. Banyak ternyata. Arabic itu banyak ternyata. Oke, yang terakhir Sanaani Spoken Arabic, 11 juta orang. Kemudian Austronesian didominasi oleh bahasa Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini negara kita ada di peringkat 10. Paling banyak digunakan, mungkin karena memang populasi kita banyak ya, jadi sumbangsihnya banyak. Jadi bahasa Indonesia adalah 10 bahasa yang paling banyak di ranking 10 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Dengan native speakernya segini, gue nggak ngerti nih total speakersnya. Ternyata ada beberapa orang yang tidak native bahasa Indonesia. Siapa? Dan ternyata selain itu, yang kedua di grup Austronesian, yang kedua setelah Indonesia adalah Vietnamese, dengan ini lucu nih. Ini lihat deh, total speakersnya 76 juta, native-nya 75 juta, cuma beda sejuta. Jadi kayak emang ya udah, mereka ya banyak native-nya, tapi kalau Indonesia kok nggak banyak native-nya ya. Menarik. Kemudian ternyata bahasa Jawa, cuy, gila, mendominasi. Wah gila nih, kayaknya coba bahasa Jawa tuh nomor ke-24 di dunia didominasi oleh bahasa Jawa. Ranking 24 bahasa Jawa, gila gak lo? Kemudian Filipino, oke, bahasa Sunda. Iya Sunda. Seru abis. Yang paling terakhir itu peringkatnya Cebuano. Cebuano mana? Nih Cebuano. Bahasa dari mana nih Cebuano? Oke. Loh, Japanik dia satu doang, cuy, kagak punya anak. Japanese satu doang. Peringkat 13 Japanese. Nih, Niger Kongo. Paling banyak Swahili. Paling banyak. Dan dia native-nya sedikit ternyata. Si ini Swahili. Paling kecil Kinyarwanda. Ini lumayan banyak. Turunannya banyak banget nih. Coba kita lihat yang tadi yang Indonesia, gue penasaran. Oh iya, ini kan Indonesia, terus Malayan, Malayik. Ya mungkin ini kan agak sama sih ya. Ini si bahasa Jawa ini dia dari Malaya Polynesian, jadi anak sendiri. Ini tuh sama semua nih, Malayan, Malay. Ya emang kan mungkin hampir sama ya bahasanya. Oke, tadi ini udah. Terus Dravidian didominasi oleh Telugu. Gimana Telugu ya? Telugu bahasa negara mana ya?
Nomor 16 nih. Kemudian Tamil ada Kannada, Malayalam. Terakhir Malayalam. Turki didominasi oleh Turkish. Oh, nih menarik. South Azerbaijan ini ternyata bahasa ininya bahasa ibunya bahasa ibu apa sih ini nih gengnya nih Turkic dia turunannya Turkic ternyata. Kazakh juga. Korea nih ya udah satu doang Korea ya satu. Nomor 21 bahasa Korea Kradai Thai sama North Eastern Thai Isan North Eastern Thai oke. Uralic Ugric Hungarian. Wow, jadi bahasa Hungari itu beda sendiri cuy. Dia bahasanya bahasa gengnya ini Uralic, terus diturunin jadi Hungarian. Hungarian kan di Europe ya, sedangkan Europe tuh tadi banyak kan di sini kan, di atas sini nih. Nah iya yang merah ke Indo-European kan, English, French, German, banyak kan di sini. Terus Hungary tahu-tahu bahasanya beda sendiri. Wow, menarik, sangat menarik. Kita ke bawah lagi ya. Ini oke, nih yang tadi ya. Language origins ada Indo-European ada 42 bahasa yang menyumbang ke 100 ranking paling banyak digunakan di dunia. Indo-European menyumbang 42 bahasa. Kemudian paling besar lagi Afro-Asiatik, Niger Kongo, Sino-Tibetan, Austronesian, Dravidian, Turkic, Kradai, Uralic, Japanic, Koreanic. Oke. Nah, ini nih ada tabelnya nih dari 1 sampai 10 aja. Oke. Jadi tadi ya kita udah lihat English ternyata paling banyak, kemudian Mandarin Chinese, Hindi, Spanish, French, Standard Arabic juga banyak, Bengali, Russian, Portugis, sama bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu ya. Nomor 10 paling banyak. Jadi bahasa paling banyak digunakan di dunia. Kemudian dengan native speakers, matriks untuk native speakers. Yang paling banyak ya ada Mandarin Chinese, oke, karena memang mungkin banyak kali penduduknya. Spanish, English, Hindi, Bengali, Portugis, Rusia, Japan, Western Punjabi, Marathi. Western Punjabi ini mana sih? Marathi mana Marathi? Marathi. What about second languages? Nearly 43% of the world's population is bilingual. Wow. 43% dari populasi dunia itu bilingual, berbicara dengan 2 bahasa. With the ability to switch between two languages with ease. Mungkin kayak bahasa di kayak India kan, dia ada bahasa India sama mereka juga pakai bahasa Inggris kan. Iya bener. Iya. Terus kayak ya Swiss aja bahasanya ada banyak. Itali lagi ya, Jerman sama Prancis. Ya. Oke. Ini kenapa nih Indonesia? Indonesia is another similar example with a 78% proportion of second language speakers compared to total speakers. This variation on the Malay language has been used as the lingua franca across the island for a long time. In contrast, only 17% of Mandarin speakers know it as a second language, perhaps because it is one of the most challenging languages to learn. Okay. Keeping language tradition alive. English, Mandarin, Hindi, Spanish, French, Arabic, Bengali, Russian, Portugis, Indonesia. Wah.
Ini ada quote, languages play a crucial role in our daily lives. Their losses have huge negative impacts in indigenous people's most basic human rights. Tuh kan, cuy, coba tadi banyak banget bahasa. Gimana kita melestarikan bahasa kita yang ada di Indonesia? Aduh, PR kita banyak banget ya. Oke, itu aja. Itu abis. So that's it. Sampai di sini, bye.